Terima kasih buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat Jos, buat Ibu dan semua panitia. Kesempatan yang luar biasa bisa ada di Red Pad dengan pasukan yang luar biasa. Amin. Ada banyak orang sedang holiday, tapi saya percaya bahwa Anda mencari Tuhan di awal tahun adalah sesuatu yang sangat berarti, karena sedang kau berkata, Tuhan, mari kau berjalan di depanku tahun ini lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Siapa rindukan akan hal itu? Amin. Baik, saya ingin dengan cepat, dan setelah saya Joshua akan lebih powerful. Mari kita lihat saudara, tema kita adalah Incredible and Infinity, luar biasa dan tidak terbatas. Ini tema yang begitu Tuhan rindukan. Tapi kadang-kadang roh agamawi, kadang-kadang kemanusiaan kita, kemudian daya pikir kita mencoba untuk mengelola, menangkap akan hal ini. Saya mau berkata tidak bisa. Yang harusnya terjadi adalah saudara menangkap dengan roh, engkau bertumbuh dengan kekuatan roh, maka semuanya akan mengikuti. Mari lihat Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Langsung saja di terjemahan Amplified Complete saya bacakan saudara. Bagaimana Allah mengurapi dan menguduskan Yesus dari Nazaret dengan Roh Kudus dan dengan kekuatan dan kemampuan dan kuasa. Saudara garis bawahi mengurapi dan menguduskan Yesus dengan kekuatan, dengan kemampuan dan dengan kuasa. Saatnya untuk kita berjalan dengan kekuatan, kemampuan dan kuasa. Baru saja kita lewati Natal, dan ada banyak orang hanya percaya bahwa Natal Yesus lahir adalah untuk membawa kita ke surga. Saya mau berkata ya, tetapi itu masih belum sepenuhnya, karena Yesus lahir untuk menjadi Adam yang terakhir, agar saudara dikembalikan seperti tujuan Tuhan yang awal, yaitu seperti Adam hidup di Eden. Apa yang terjadi? Dia bergaul karib dengan Tuhan, dia memiliki hidup dalam kemuliaan Tuhan, dan yang ketiga, dia hidup dalam kuasa. Tapi oleh karena dosa, sehingga Adam kehilangan tiga hal ini. Dan Yesus datang bukan hanya membawa kita nanti ke surga, tapi selama di bumi kita tidak mengalami kuasa, tidak mengalami kemuliaan Tuhan, tidak mengalami hubungan yang karib. No, tidak saudara. Tuhan tidak happy hanya membawamu ke surga, tapi engkau tidak mengalami Tuhan Israel di bumi ini seperti Adam. Saya mau berkata bahwa saudara, para hamba Tuhan, pelayan Tuhan, mari hidupi untuk kau hidup dalam kemuliaannya, hidup dalam kuasa, dan hidup dalam hubungan yang dipulihkan, hubungan yang karib dengan Tuhan. Dan Paulus menulis bagaimana Yesus, Allah mengurapi dia dan menguduskan, dan dia berjalan dengan kekuatan, kemampuan dan kuasa. Bagaimana ia berkeliling melakukan kebaikan, khususnya menyembuhkan semua orang yang diganggu atau ditindas oleh iblis. Dan Tuhan membebaskan mereka semua. Iblis tidak pernah takut untuk orang pergi ke gereja. Anda mungkin sebagian marah dengan saya. Yang iblis takut kalau gereja penuh dengan kuasa,
gereja penuh dengan kemuliaan, gereja penuh dengan hubungan yang karib dengan Tuhan, gereja menjadi manifestasi di mana kuasa kegelapan dihancurkan, diusir. Amin. Iblis tidak takut orang pergi ke gereja, ya persinahan tetap jalan. Saya mau berkata, anak-anak penari, iblis tidak takut kau menari kalau kau tetap hidup dalam persinahan. Tapi dia takut ketika engkau menguduskan dirimu dan kau hidup dalam kebenaran, sekalipun kau masih muda. Hari ini PR berat buat kita, karena ada banyak orang melayani. Saya berkata banyak orang itu bukan di sini, tapi di banyak tempat. Saya berkeliling, baru peluang dari Singapura, baru dari Kuala Lumpur, dari beberapa daerah, saudara. Dan saya mau berkata banyak orang ini mewakili beberapa, banyak yang dimana di dalam gereja homoseksual tetap terjadi, lesbian tetap terjadi, mereka tetap melayani, persinahan bahkan terjadi, dan mereka tidak bisa keluar dari situ. Kenapa? Karena gereja kehilangan kuasa. Gereja harus menunggu KKR, menunggu seperti Red saat ini, baru kemudian orang dibebaskan. Setahun sekali, setahun dua kali. No, saya mau berkata saatnya untuk gereja Tuhan kembali, yaitu Yesus mengurapi dan menguduskan saudara, dan dia berjalan berkeliling untuk membebaskan setiap orang yang terikat. Amin. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga. Saudara, ini yang sering kita lakukan. Kita mengajar, kita memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tapi tidak berhenti di situ. Saudara, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, segala kutuk. Ada banyak orang tidak bisa diberkati karena ternyata nenek moyangnya penyembah berhala dan dia pergi ke gunung-gunung, dan akhirnya dia mengorbankan semua keturunannya. Ada banyak orang yang hidup dalam persinahan karena nenek moyang terikat dengan persinahan. Ada banyak orang yang terikat dengan kutuk kemarahan, judi, dan kemudian itu menurun ke hidupnya. Saatnya untuk gereja Tuhan, saudara harus menerima kuasa itu, dan kemudian saudara membebaskan banyak orang. Amin. Nanti Anda bertanya, bagaimana caranya? Sebentar kita akan lihat, saudara. Melihat orang banyak itu, tergeraklah Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak tergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian. Pekerja yang mana, saudara? Pekerja yang mana? Pekerja sesuai konteksnya, yang berjalan dalam kuasa. Saya mau berkata, para penari, engkau menari, menangkap apa yang Tuhan mau, dan engkau meng-create secara atmosfer. Tetapi jangan berhenti di situ, tapi engkau berjalan dalam kuasa. Para WL, singers, pemain musik, engkau bermain musik, engkau menyembah Tuhan, itu baik. Engkau bisa ngajar firman, itu baik. Tapi jangan berhenti di situ, karena Tuhan mau pekerja-pekerja yang berjalan dalam kuasa.
Yang suruh dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ayat 10, kalau saudara baca pasal 9 ayat 30 sampai 38, dilanjut dengan ayat Matius 10 ayat yang pertama, dikatakan Yesus memanggil ke-12 murid, memberi mereka kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Sekali lagi Tuhan bicara akan hal itu. Betapa pentingnya hal itu. Ayat yang kelima, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpan ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang untuk dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Sekali lagi, untuk ketiga kalinya, satu perikop Tuhan bicara pesan ini. Dan ayat ke-8, kamu memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah punya dengan cuma-cuma. Kita sudah melihat kebutuhan itu. Hari ini di gereja kita membatasi jam waktu ibadah kita. Di gereja hanya mengatur untuk ibadah tanpa melayani setiap orang yang melayani, apalagi setiap jemaat. Saatnya untuk saudara punya beban melihat setiap orang itu terikat dalam kelemahan mereka. Ada spirit, dia bagaimana bisa nari, bisa nyembah dengan baik kalau dia punya sakit hati, kalau dia punya ketapahitan, bagaimana bisa ngalir dalam hatinya. Dia jadi kasih tugas, tapi dia punya kepahitan, dia punya sakit hati. Saudara bisa bayangkan, kalau dia dalam keadaan seperti itu terus tanpa terlayani, lama kelamaan dia bisa undur dari pelayanan. Karena apa? Dia tidak merasakan God is real. Dia tidak disembuhkan. Bagaimana caranya, Pak, untuk saya dipakai Tuhan dalam karunia ini? Saudara, yang pertama tadi dikatakan Yesus diurapi. Bisakah engkau menjaga pengurapan Tuhan? Ada banyak orang tidak mengerti bagaimana menjaga pengurapan atas hidupnya. Ada banyak orang menganggap itu sesuatu yang murah, seperti Simpson. Dia menukarnya dengan seks di luar nikah, karena dia tidak menempatkan pengurapan begitu penting. Sampai dengan dia kehilangan pengurapan itu, barulah dia sadar bahwa dia tidak bisa hidup tanpa pengurapan. Saya ingin berkata bahwa yang membuat engkau dibawa naik adalah pengurapan dari Tuhan. Saul jatuh karena roh Tuhan undur padanya. Kadang-kadang orang lebih mementingkan jabatan, pangkat daripada pengurapan Tuhan yang dia jaga. Bagaimana menjaga pengurapan Tuhan? Tidak mungkin kau bisa mengusir setan kalau mulutmu penuh dengan dusta. Tidak mungkin kau bisa mengusir setan kalau engkau hidup dalam dosa. Iblis akan berkata, nah, saya sendiri ada di dalammu. Pengurapan membuat engkau hidup dalam kuasa, dalam tuntunan Tuhan. Jaga pengurapan Tuhan atasmu, supaya kau dipakai untuk membebaskan banyak orang. Saudara,
Hari ini ada banyak cara iblis mengecoh, mementingkan jumlah tapi tanpa kuasa. No, tolak hal itu. Ibadah yang diatur manusia, bagaimana ibadah yang seperti itu bisa ada kuasa kalau kau tidak tahu menyenangkan hatinya? Yang kedua, hidup dalam kekudusan. Kalau kau rindu dipakai Tuhan sungguh-sungguh, miliki penyerahan total. Jangan menjadi hamba Tuhan yang biasa. Miliki sejak kau jadi hamba Tuhan. Hari ini, di awal tahun ini, mari berkata, Tuhan, aku mau menghormati akan kekudusan-Mu. Beri aku roh takut akan Engkau. Hari ini iblis membuka banyak pintu celah lewat sosial media. Saudara, banyak sekarang, bahkan bukan hanya TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, tapi banyak aplikasi yang lain yang iblis sedang gencarnya tawarkan akan hal itu. Dan saya mau berkata, ada banyak orang hari ini, saya mendapat 2 kabar yang benar-benar real. Ada seorang anak muda, kemudian dia jerat, dia anak seorang pelayan Tuhan dari kota kami, Makassar. Dia datang ke Jakarta, dia sekolah, tapi kemudian dia digoda oleh seorang cewek, dan kemudian diajak ketemu. Dan ternyata waktu ketemu, dia dijebak, saudara. Dia mengaku bahwa cewek itu suaminya datang dan dia diperas. Uang terus berbulan-bulan sampai ratusan juta. Uang dia, uang papanya, uang mamanya, uang engkongnya, habis semua buat usaha. Dan anak itu hampir bunuh diri atas keadaan itu. Jangan buat celah dalam hal ini. Ada orang lagi yang lain, seorang perempuan, saudara, cantik, ibu rumah tangga. Karena dia mengalami sakit hati dengan suaminya gak tahu. Tiba-tiba celah itu masuk, kemudian muncullah laki-laki berondong yang ganteng. Dan saudara tahu dia dijebak, dan sekali lagi kasus yang sama, ujungnya dia akan mau disebarkan di sosial media, dan dia diancam sampai keluar uang miliaran rupiah. Hati-hati, saya mau berkata, potong semua yang tidak benar itu, potong semua. Ada satu orang beberapa tahun yang lalu, dia seorang laki-laki yang baik, saya kenal baik orang itu, orang yang cinta Tuhan. Kemudian dia seorang bisnisman, dia pergi ke Thailand, ke Bangkok, saudara. Anda tahu di Bangkok, jangan Anda kira perempuan itu benar-benar wanita, itu wanita jadi-jadian. Dia lebih cantik dari wanita, tapi dia laki-laki. Dan kemudian ada show, dia masuk ke sana. Ini saya dengar sendiri ceritanya, karena saya melayani dia hampir setahun. Dan saat hari itu tiba-tiba dia disodorkan minuman, dan minum, kemudian dia pusing, tiba-tiba sudah ada di kamar hotel. Dan kemudian dia sudah tidak tahu, tapi endingnya pulangnya dia kena penyakit AIDS. Beberapa tahun kemudian baru dia ketahui. Hati-hati, ini zaman yang tidak bisa dibuat main-main. Jangan bermain-main dengan dosa. Semua hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan, tahun ini miliki sungguh-sungguh takut akan Tuhan di hatimu. Jangan sampai kau menyesal. Dia sudah umur 50, saudara. Dia hampir bunuh diri. Dan saya melayani
dia selama 1 tahun. Berkali-kali dia hampir bunuh diri, tapi terakhir kali kemudian Tuhan sembuhkan dia. Dan hari ini dia sudah sembuh. Semua karena anugerahnya. Dia tidak lagi mau bermain-main. Rumah tangganya hampir hancur. Saudara, ada banyak kesaksian. Makanya Tuhan berkata, kuduskan. Bukan hanya di gereja. Menguduskan itu menghormati Tuhan. Di tempat tidak ada orang, engkau tetap hormat. Engkau menguduskan dirimu karena engkau takut akan Tuhan. Yang ketiga, orang yang akan dipakai adalah orang yang melayani dengan belas kasihan. Engkau tidak akan mungkin diberi kuasa kalau kau tidak melayani dengan belas kasihan. Kadang-kadang, tapi bukan Bapak Ibu Saudara sekalian, orang lain. Minimal saya pulang dengan aman tanpa ada orang yang sakit hati. Orang lebih suka melayani yang kaya. Padahal yang kaya dan yang miskin sama nilainya. Mereka ditebus oleh darah yang sama, dengan nilai yang sama. Amin. Kalau ada belas kasihan di hidupmu, maka yang terjadi saudara, engkau akan mengalir dalam kuasa. Baru-baru ada KKR waktu Natal. Ya Natal sebenarnya, tapi KKR juga. Tempat itu muatnya 1.500. Tapi kemudian yang datang 2.500 sampai harus buka kiri dan kanan. Saudara, amazing. Dan di tengah-tengah itu kemudian saya altar call. Ada seorang anak dibawa oleh orang tuanya. Dia tuli dan bisu sejak bayi, sejak lahir. Dan tiba-tiba ayat ini datang, aku melayani dengan belas kasihan. Tiba-tiba saya merasakan belas kasihan Tuhan buat anak ini. Dan hari itu Tuhan berkata, masukkan jarimu ke telinganya. Dan di dalam nama Yesus telinganya terbuka. Dan waktu telinganya terbuka, mulutnya masih belum bisa terbuka. Dan Tuhan berkata, masukkan tanganmu ke dalam mulutnya. Dan terbuka. Dan di depan banyak orang, segala kemuliaan buat Tuhan. Dia bisa bicara dan dia bisa mendengar. Anak itu berumur sekitar 6-7 tahun. Adakah yang mustahil buat Tuhan? Tidak ada. Satu kali saya pergi ke Malaysia. Hari ini Kuala Lumpur, Penang dan sebagainya sedang terbuka, Jos. Nanti kita buat di sana ya. Saya udah lapar sama ibu. Dia, saudara, mereka mau buat di GOR. Tapi hari itu ada seorang hamba Tuhan, orang Eropa, saya jangan sebut negaranya. Dia baru menikah. Dan sebenarnya istrinya adalah seorang gembala yang luar biasa. Dia punya jemaat sekitar 300-400 orang. Itu sudah cukup besar buat di Malaysia. Saudara tahu, dan waktu altar call terjadi, tiba-tiba orang bule ini, saya berdoa, dan tiba-tiba saya melihat panah yang sangat banyak. Dan kemudian saya berkata, saya melihat bahwa setiap hari engkau hidup dalam ketakutan, hidup dalam tuduhan, hidup dalam intimidasi dia iblis. Saudara, dia mulai shaking. Dia goyang. Dia seorang master, saudara. Dan saya berkata, kau sejak umur 15 tahun engkau sudah mengkonsumsi obat dan kau hidup dalam ketakutan ini. Bertahun-tahun kau tidak dilepaskan. Usianya mungkin sekitar 40-an.
Dan saat ini Tuhan, dan banyak hal, kemudian hari itu Tuhan lepaskan dia, dan kemudian Tuhan penuhkan kembali dengan Roh Kudus. Saudara, hari itu setelah ibadah dia ajak saya makan, dan dia berkata, "Pak, Anda tahu sejak 15 tahun, umur saya 15, saya hidup dengan penyakit bipolar, ketakutan bahkan makanan dan yang lainnya. Tapi hari ini saya merasakan free. Saya tahu hari itu sebagai bagian dari kelemahan saya. Saya menerima itu sebagai bagian kekurangan saya." Dan besoknya saya ketemu dan dia berkata, "Tadi malam saya tidur begitu nyenyak, dan Tuhan membuat saya dibebaskan." Ibadah minggu pagi itu, kemudian dia berakhir, kemudian di altar call dia datang lagi, dan hari itu dia serahkan hidupnya untuk menjadi hamba Tuhan. Saudara, Tuhan ingin membebaskan setiap orang, tapi ingatlah, ada harga yang mesti dibayar. Hiduplah dalam pengurapan, hiduplah dalam kekudusan, hiduplah dalam belas kasihan Tuhan melayani. Setiap kali ada motivasi yang lain, karena uang, karena jabatan, karena untuk manusia, singkirkan itu. Biarkan yang menggerakkanmu tidak ada yang lain, hanya belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Jangan pernah melayani asal melayani. Lakukan dengan belas kasihan. Yang keempat, saudara, di ayat yang ke-8 dikatakan, "Aku terima cuma-cuma, aku berilah dengan cuma-cuma." Yang keempat, yaitu hiduplah melayani dengan ketulusan dan kemurnian. Ini yang tidak mudah. Ada dua arti di sini. Bisakah engkau melayani dengan anointing yang sama terhadap orang yang kaya dengan yang miskin? Saya dapati begini, kalau kepada orang yang kaya, dia berdoa lebih lama. Tapi orang yang miskin, sebentar saja. Karena dia orang miskin, dia anaknya miskin. Nggak mungkin engkau akan dipercayakan pengurapan kalau engkau tidak melayani, memberikan itu dengan cuma-cuma. Kalau untuk uang, nggak mungkin, saudara. Ada banyak orang awalnya diberi pengurapan itu, mengusir roh jahat itu, tapi kalau dia tidak bisa mempersembahkan uangnya untuk Tuhan, bagaimana Tuhan bisa memberi pengurapan itu? Berilah cuma-cuma. Apa arti yang kedua beri cuma-cuma? Artinya bahwa kau melakukan untuk Dia. Sadari bahwa pengurapan dari Tuhan, jangan mencuri kemuliaannya. Dituntun oleh Tuhan, itu adalah kewajiban buat setiap kita. Jangan lakukan dengan sembrono, dengan sembarangan. Jangan nubuatkan orang dengan sembarangan. Engkau tidak akan bisa dipakai kalau engkau tidak berhati-hati dalam beroperasi dalam karunia ini. Saudara, saya berdoa 5 hal ini engkau rindukan di awal tahun. Saya berdoa bangkit orang-orang yang mau berkata, "Tuhan, aku mau berjalan. Tuhan, tahun ini upgrade Tuhan. Biar sesuatu yang luar biasa.